kasih disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruang ini. Terima kasih. Hari ini acara kita adalah untuk menyaksikan paparan seminar dari guru penggerak kita, yaitu Bapak Imam Subakti, yaitu yang akan membawakan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Oleh karena itu, marilah kita semuanya bersama-sama menyaksikan dan mengikuti seminar ini dengan seksama. Semoga semuanya akan berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada Bapak Imam kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri Berpulau 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Berpulau 1 yang sampai saat ini masih semangat untuk belajar bersama. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan, kekuatan, kesehatan, sehingga dapat berkumpul dalam acara pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini, sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu program guru penggerak. Program guru penggerak adalah salah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, yang mana program guru penggerak ini diharapkan untuk mewujudkan dan menghasilkan para pendidik yang nantinya mampu menjadi pemimpin pembelajaran, yang artinya pemimpin pembelajaran ini untuk masa kini dan masa mendatang. Program guru penggerak ini bisa diikuti oleh semua guru yang mempunyai akun guru belajar atau SIM PKB. Bapak Ibu, untuk mendaftar guru penggerak bisa kita daftar melalui akun SIM PKB. Di situ kita ada menu untuk mendaftar guru penggerak. Saya di sini merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bagi Bapak Ibu Guru, sekarang masih membuka pendaftaran untuk calon guru penggerak angkatan 9 dan 10. Silakan Bapak Ibu untuk mendaftar di akun SIM PKB. Kita langsung aja untuk materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Bapak Ibu, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Coba Bapak Ibu, dengan berikan contoh budaya positif yang ada di sekolah panjenengan. Contohnya apa? Sapa, salam, sopan dan santun. Oke,
itu program 5S ya. Ini termasuk salah satu contoh budaya positif di sekolah kita. Sudah kita laksanakan setiap pagi Bapak Ibu guru menyambut anak-anak di depan gerbang sekolah. Anak-anak salim, kemudian senyum, salam, dan sopan dan santun. Ini merupakan contoh budaya positif. Selanjutnya, perubahan paradigma filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tentunya tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan nasional kita yang membawa pendidikan menjadi ke arah lebih baik lagi. Di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama itu bukan tabula rasa. Teori tabula rasa ini mengemukakan bahwa anak yang baru lahir itu diibaratkan selembar kertas yang kosong. Sejak lahir, anak tersebut sama sekali tidak mempunyai bakat dan pengetahuan. Seorang anak akan dibentuk sekehendak kekuatan pendidiknya. Pendidikan dan lingkungan paling berkuasa atas pembentukan anak. Ini merupakan teori tabula rasa. Kemudian perubahan paradigma yang kedua itu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru harus tahu karakteristik anak, bahwa mereka itu mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Ini bisa kita katakan bahwa anak tersebut adalah unik. Kemudian paradigma selanjutnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang mana budi pekerti ini terdiri dari cipta. Cipta merupakan menajamkan pikiran. Dalam hal ini aspek yang kita tekankan adalah aspek kognitif. Kemudian rasa ini mengharuskan rasa. Aspek yang ditekankan adalah aspek afektif. Selanjutnya karsa ini memperkuat kemauan, yang ditekankan adalah aspek psikomotorik. Dan yang terakhir dalam pekerti ini memperkuat raga. Maka dalam budi pekerti pendidikan itu harus holistik dan seimbang, karena kesempurnaan budi pekerti akan membawa pada kebijaksanaan anak. Selanjutnya, tugas guru menuntut bakat anak tersebut untuk tumbuh dengan selamat dan bahagia. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu hanya menuntut, ingat, hanya menuntut anak, supaya apa? Mereka bisa menjadi anak yang selamat dan bahagia sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung, dan pendidikan ibarat kebunnya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru ini ibarat petani, kemudian anak ibarat biji jagung. Ini kita umpamakan bahwa anak ini sebagai biji jagung. Biji jagung walaupun itu berasal dari bibit yang kurang unggul, tapi jika seorang petani mampu merawatnya dengan memberi pupuk yang tepat, pengairan yang cukup, kemudian penyemprotan, maka bibit jagung tersebut walaupun dari bibit yang kurang unggul, dia akan tumbuh dengan subur. Tapi sebaliknya, jika bibit jagung tersebut meskipun berasal dari bibit yang unggul, jika seorang petani atau guru tersebut tidak bisa merawat dengan baik, memberi pupuk yang baik, kemudian pengairan yang kurang, maka bibit jagung tersebut tidak akan tumbuh dengan subur. Kemudian perubahan paradigma berikutnya yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini merupakan keadaan alam atau lingkungan siswa di mana karakteristik siswa itu akan berbeda. Di desa dan di kota
tentu berbeda. Pendidikan di Kalimantan dengan pendidikan di Pulau Jawa itu jauh berbeda. Selanjutnya kodrat zaman, yaitu keadaan zaman yang selalu berubah-ubah dan semakin maju. Maka anak itu dituntut untuk mampu bersaing dalam globalisasi. Dan yang terakhir, perubahan paradigma berpihak pada anak. Jadi kita sebagai guru harus mampu melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak. Kita tidak harus menekan siswa harus ini, harus itu, tapi harus memerdekakan anak untuk belajar. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dunia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Bapak Ibu, ini ada satu kegiatan. Coba jenengan siapkan kertas sama pulpen. Sudah ya? Sekarang jenengan tulis. Tuliskan hal yang sangat berharga bagi Anda pada kertas yang telah dibagikan. Tuliskan hal yang sangat berharga. Sudah? Kalau sudah, sekarang coba contoh Bu Sri sama Bu Buana. Oke, coba sudah terus Bu. Sudah. Jadi genggam. Letakkan kertas di genggaman Buana. Bu Sri, ini sebagai bimbing. Bu Sri akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Buana agar memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, kemudian mengancam, menghadik, mengayu, bahkan menyuap. Tentunya apa saja agar Buana mau membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira Buana membuka atau tetap menutup? Hal yang paling jenengan aman tersebut tetap menutup. Oke, siap. Inilah. Apakah Buana membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan Buana membuka kepalan tangan tersebut? Buana membuka enggak? Tidak. Sekarang saya tanya, kenapa Buana kok tetap menutup walaupun Bu Sri tadi mengancam? Karena ini barang yang betul-betul sangat berharga buat saya. Oke, ternyata dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol dalam diri kita? Tentu diri kita sendiri. Kegiatan kepalan tangan ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berikut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir,
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang, apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu, tidak usah digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi dalam hal ini disiplin diri itu dimulai dari diri kita sendiri. Apalagi harus memiliki motivasi internal. Bapak Ibu, motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi internal, yang berikutnya motivasi eksternal. Motivasi internal ini artinya motivasi yang tumbuh dari diri siswa tersebut. Sedangkan motivasi eksternal ini adalah motivasi dari luar, dari pengaruh orang lain. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang memasukkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jika kita tidak sedang melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi artinya jika kita tidak mampu disiplin secara sendiri, maka kita butuh bantuan orang lain. Sekarang nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita dengar kata-kata profil pelajar Pancasila, ini kita hubungannya dengan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka, yang mana di dalam kurikulum tersebut terdapat materi P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu ya, dalam P5 itu apa saja? Aspek-aspek dalam P5 dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Ini adalah aspek dalam profil pelajar Pancasila. Berikut teori motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini hubungannya dengan hukuman. Anak akan takut karena dihukum. Dia menjauhi hal-hal supaya tidak dihukum. Ini termasuk motivasi eksternal, karena ini bukan berasal dari siswa tersebut. Dia tertekan, dia takut dengan guru sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain. Maka apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini hubungannya dengan penghargaan. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri.
saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal sesuai dengan tujuan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga motivasi tadi, jenengan termasuk mana? Yang memberi hukuman, penghargaan, atau yang termasuk budaya positif tadi? Yang mana? Sering kita memberikan hukuman ya, supaya anak tersebut jelas takut. Nah, sebetulnya itu salah Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya tujuannya apa? Kalau jenengan harus memakai helm ketika berkendara, takut ditilang, ya. Kemudian untuk keamanan. Oke. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gassen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi intinya keyakinan kelas ini lebih simpel dan lebih memudahkan anak untuk mengingatnya. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas tersebut melalui curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, ini adalah salah satu kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas 6, yaitu membuat keyakinan kelas. Di sini ada anak, kemudian saya beri kertas. Jadi setiap anak membuat keyakinan kelas masing-masing yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian bisa lebih dari satu untuk membuat keyakinan tersebut. Kemudian ditempel di depan atau di papan tulis. Setelah itu kita sepakati bersama mana yang kita jadikan keyakinan kelas. Ini adalah suatu kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Dan ini adalah hasilnya. Ini keyakinan kelas SD Negeri Dalam 1 Kecamatan Kedengeden. Yaitu 1. Menghargai guru dan teman. 2. Melakukan piket kelas dengan tanggung jawab. Yang ketiga, memakai seragam sekolah yang sesuai. Yang keempat, tidak terlambat masuk ke kelas. Yang kelima, membantu teman yang kesulitan. Dan yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi ini lebih rinci, lebih simpel dari pada peraturan. Maka akan mudah diingat oleh anak-anak. Selanjutnya, ini dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya.
Dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Coba Bapak Ibu perhatikan di depan. Ini ada beberapa tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kan tahu bedanya hukuman dan konsekuensi ya. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi sampai 100 kali karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Oke, hukumannya. Kemudian tindakan guru yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukumannya. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kertasnya kocornya dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba dari jawaban Bapak Ibu kira-kira benar atau salah? Kita lihat. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Ya. Mencatat 100 kali juga hukuman. Anak diminta push up itu hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi. Anak tidak diperkenankan pakai sepatu hukuman. Kemudian mengelilingi lapangan ketika terlambat PJOK itu konsekuensi. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia. Ya, dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Yang kedua, merasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Dan yang keempat, kesenangan, fun. Kemudian penguasaan atau power. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, juga bisa dikatakan kebutuhan murid di kelas kita. Jadi kita akan tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Oke, Bapak Ibu, ini adalah ada ilustrasi. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa yang dilakukan oleh Agus tersebut? Jadi itu hubungannya dengan kebutuhan tadi, kebutuhan manusia tadi, ada 5. Oke, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus mengapa melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jika kita bertanya pada Agus, jawabannya karena ia lapar.
dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan Agus adalah bertahan hidup. Apabila Agus jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan Agus adalah penguasaan atau power tadi, pengakuan atas kemampuan. Jika jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, maka kebutuhannya adalah kebebasan, ingin membuat pilihan. Dan yang terakhir, jika jawaban Agus karena hanya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhan yang ingin dipenuhi Agus adalah kesenangan atau fun. Berikutnya 5 posisi kontrol. Ini posisi kontrol sebagai guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian sebagai pemantau, dan manajer. Ini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Oke, 5 posisi kontrol. Di sini sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, ini termasuk identitas gagal karena kontrolnya dari luar. Sedangkan dari posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, ini termasuk identitas berhasil atau sukses, tapi termasuk dari kontrol dari luar. Kalau dari posisi manajer, ini adalah identitas berhasil atau sukses karena merupakan kontrol diri. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ayo, siapa yang biasanya seperti itu untuk murid-muridnya? Ya. Seorang penghukum atau posisi dalam penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Dalam posisi penghukum, biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan mengherdik. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Kemungkinan murid akan marah, kemudian mendendam, ataupun bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya
atau meja tulisnya. Dan lebih parah lagi, sepulang sekolah, murid tersebut melihat motor atau mobil bapak ibu guru yang menghukum tadi akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Berikut adalah video selanjutnya, posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu perhatikan video tersebut. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu adalah contoh posisi membuat merasa bersalah. Kata saya senyum merasa ya, seperti Busri. Pada posisi pembuat merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kehunian yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah ini nadanya biasanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Berikut video posisi teman, guru sebagai teman. Masa gue Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman
menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak bantuan dapat selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Dalam posisi teman, nada suara guru akan ramah, akrab, dan bercanda, dan bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Selanjutnya, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Di posisi pemantau, berarti ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian, sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau ini biasanya nada suara datar dan bahasa tubuh yang formal. Berikut video terakhir dalam posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Di posisi terakhir, yaitu posisi manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini merupakan salah satu pertanyaan dalam posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Bapak Ibu, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, mana yang paling tepat? Manajer, oke. Posisi yang kelima, karena posisi yang kelima itu termasuk dari motivasi intrinsik yang didapat. Kalau posisi 1, 2, 3, dan 4 itu motivasi eksternal. Tadi kita berbicara tentang apa? Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ciri yang berikutnya,
restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan ciri yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah bagian dari segitiga restitusi, yaitu prosesnya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam menstabilitaskan identitas, guru akan berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Kemudian di tahap validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian di tahap menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Dalam tahapan menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari apa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Kemudian apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Selanjutnya, di tahapan validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Di tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan, kita bisa bertanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan selanjutnya, kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Bapak Ibu perhatikan video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini?
Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan
menempatkan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Demikian penerapan segitiga restitusi. Jadi salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif. Oke, demikian Bapak Ibu video tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita sebagai guru sebisa mungkin untuk berada di posisi manajer. Melalui segitiga restitusi ini memungkinkan anak untuk bisa menyelesaikan masalah secara sendiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kemarin di kelas saya ini ada Wiga sama Angel ini bertengkar di kelas. Saya mencoba untuk melakukan posisi manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Berikut videonya. Bisa Bapak Ibu perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi Terus sudah ketiga. Kayak apa yang kamu lakukan tadi di kelas? Pak Imam dengar
dia emosi dan marah. Dia mendendammu bahkan memukulmu. Maaf Pak. Baik, Pak Imam di sini tidak mencari siapa yang salah, tapi Pak Imam ingin mencari solusi untuk permasalahanmu. Pak Imam yakin kamu melakukannya tentu punya alasan. Kamu ingin Angel terkejut, kaget dan marah, iya kan? Iya Pak. Sekarang keyakinan kelas apa yang ingin kamu lakukan? Baik, Nika ingat itu dengan keyakinan kelas kita. Lalu apa yang harus kamu lakukan sekarang? Terus jika kamu mulainya bagaimana? Baik, sekarang setelah ini kamu minta maaf pada dia. Oke, waalaikumsalam. Demikian tahapan segitiga restitusi yang saya terapkan kepada Mika. Berikutnya ini penerapan segitiga restitusi terhadap murid saya yaitu Angel. Waalaikumsalam. Ayo silakan Bunzel. Oke, sekarang coba kamu ceritakan. Tadinya saya kesal Pak, saya tidak berguna ketika sedang mengerjakan tugas. Padahal saya sedang salah sekali. Oh begitu. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata tersebut kamu sudah benar-benar? Tidak Pak, tadi saya pada bosan karena saya emosi. Angel, apakah kamu tahu dengan berkata kotor, memukul teman, itu artinya kamu sudah dibenci manusia, bahkan dibenci Allah. Kamu tahu kan? Iya Pak. Oke, Pak Imam di sini tidak ingin mengungkit kesalahanmu. Mari kita cari solusi permasalahan yang kamu hadapi. Pak Imam yakin kamu melakukan hal tersebut pasti punya alasan. Kamu ingin dihargai, ingin dihormati teman, ya kan? Iya Pak. Oke, sekarang keyakinan kelas mana yang perlu kamu tunjukkan? Saling menghormati dan saling menghargai. Tidak berkata kotor dan tidak membunuh teman Pak. Oke, kamu mengenal betul keyakinan kelas kita. Kamu dengan memukul teman, kemudian berkata kotor, apakah sudah menghargai temanmu? Iya Pak. Baik, sekarang apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu? Saya minta maaf Pak. Oke, minta maaf itu mudah, lalu kemudian bagaimana? Saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi Pak. Bagus, kamu nanti minta maaf ya. Iya, Oke, sekarang saya kamu ke kelas, minta maaf kepada Mega. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap murid saya. Bapak Ibu, budaya positif sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang disepakati dan diterapkan di sekolah yang melibatkan semua elemen sekolah. Budaya positif terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan positif dalam mewujudkan disiplin positif yang bertumbuh dari sebuah keyakinan. Demikian pemaparan dari saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan setelah ini kita sebagai guru dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada anak. Selain itu, kita dapat memahami kebutuhan dasar anak dan kita juga mampu sebisa mungkin dalam posisi manajer dan tentunya dapat menerapkan segitiga restitusi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.